Makanya kalau mau ada perubahan di dalam ikhtiar, kamu harus piara tuyul putih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Zakir TV, yang mana channel Zakir TV akan mengangkat kisah-kisah pengalaman sendiri ataupun pengalaman orang lain. Oke, sebelum menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan juga tanda loncengnya. Langsung saja, ini kisah pengalaman saya sendiri, yaitu yang akan diberi judul Tuyul Putih. Ya, seperti itu ya sahabat channel Zakir. Pada saat itu saya bertemu dengan seorang ulama ya, atau orang ya ulama lah, Pak Ustadz gitu, seperti itu ya sahabat saya. Memang pada saat itu perekonomian saya itu ya memang enggak tentu arah ya, enggak punya pekerjaan. Terusnya ngobrol ya sama Pak Ustadz itu, katanya begini, makanya kalau mau ada perubahan di dalam ikhtiar, kamu harus piara tuyul putih. Seperti itu. Dengan sedikit saya tersenyum, ya kemungkinan Pak Ustadz itu bercanda kemungkinan ya. Masa Pak Ustadz suruh ngingu tuyul kan, seperti itu ya sahabat channel Zakir. Ternyata begitu mendapat keterangan dari Pak Ustadz, kalau ini memang di Al-Quran juga ada, kalau mau menjalankan bisa saya tunjukkan ayatnya, tapi siap enggak, yang penting begitu, karena ini memang harus diniatkan, harus niat, terus juga berani, terus sabar. Nah, seperti itu ya sahabat. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Jadi tuyul putih ini bisa dipraktekkan katanya setiap hari, kalau sanggup, seperti itu. Bisa seminggu sekali, bisa juga setengah bulan sekali, dan bisa juga 1 bulan sekali. Itu tentang masalah praktek tuyul putih itu ya. Terus saya penasaran ya, bertanya, maksudnya praktek itu seperti apa Pak Ustadz ya? Yang ngasih makan tuyul putih itu, seperti itu. Nah, kalau kuat katanya piara tuyul putih itu dimulai dari 3, seperti itu ya sahabat ya. Boleh 3, boleh 7, yang afdolnya itu 41 katanya, seperti itu. Kalau sudah kamu piara tuyul putih itu 41, wah udah katanya, itu dunia akhirat akan selamat, seperti itu ya. Saya juga sempat bingung ya. Setahu saya kalau urusan tuyul
itu kan setan ya sahabat channel dan atau makhluk halus. Masa saya bilang orang Islam Pak Ustadz boleh miara tuyul? Justru katanya kalau umat Islam itu tahu cara pelihara tuyul putih dan mau menjalankannya, umat Islam akan kaya atau makmur seperti itu. Karena tuyul putih ini jarang yang mengerti dan jarang pula orang yang mau melakukannya seperti itu ya. Semakin lama kan semakin bingung juga saya itu. Ini Ustadz gadungan apa Ustadz beneran kan? Saya berpikir buruk kan seperti itu ya. Cuman kan ya jangan langsung ini, karena memang di saat itu sambil tersenyum gitu kan. Seperti memang karena saya tidak tahu ya. Nah akhirnya coba saja kalau kamu siap mau mengikuti saran saya, piara tuyul putih dalam jangka waktu 3 bulan. Saya yakin kamu pasti akan berubah. Seperti itu ya sahabat. Sekarang saya tanya dulu katanya, kamu kira-kira itu kuatnya mau harian, mingguan, atau setengah bulan, atau 1 bulan? Oh, ini diupamakan saja, karena memang harus ngasih makan sama tuyul putih itu, seperti itu ya. Saya pikir-pikir kan ngasih makan juga berarti kan ada dana atau biaya ya, seperti itu. Saya tanya, memang ngasih makan itu 1 tuyul berapa Pak Ustadz? Saya bilang, kalau misalkan diharuskan itu 3, kalau tidak 7 paling abdul 41, seperti itu. Ya kamu mau 3 apa mau 7? Misalnya saya bilang 7 biara tuyulnya itu. Nah ya 7, kamu itu katanya niat ngasih makannya berapa tuh, kemampuan kamu. Karena semakin besar kamu ngasih makan sama tuyul putih itu, maka akan semakin besar juga nanti balasannya. Seperti itu ya sahabat ya. Ini tambah bingung juga saya ini. Apa benar ini kalau piara tuyul putih itu nanti saya ini akan selamat? Di situ belum dibukakan ya sama Pak Ustadznya itu tentang masalah tuyul putih. Yang penting ada kemauan tidak, niat atau tidak. Itu saya terjun ke tuyul putih itu ya sahabat. Dengan saya diniatkan, akhirnya saya mau mencoba. Sekarang begini deh Pak Ustadz, berhubung perekonomian saya itu belum mapan, saya bilang, atau masih mencari buat makan. Tempat saja kan saya ngontrak ya sahabat ya. Bagaimana kalau saya coba langsung ke tingkat 2 saja, 7 saya bilang. Nah, kalau 7 ya oke lah, siap 7. Kamu itu satu tuyul katanya, ikhlasnya kuatnya itu berapa ribu ngasih makannya, seperti itu ya sahabat yang dakil. Saya bilang kalau 7 dikali 5.000 berarti 35.000. Nah ceritanya saya itu kalau 1 bulan sekali saya ngasih makan tuyul putih, insya Allah lah 15.000 1 tuyul, saya bilang Pak Ustadz. Nah bener nih katanya ya, serius nih ya. Ya saya serius, saya bilang, supaya saya ini enggak ngontrak. Saya kan pengen punya tempat sekalipun istilahnya
ya kecil-kecil itu kan, supaya nggak numpang sama orang terus seperti itu ya sahabat channel Dakhil. Ya sudah katanya, kamu mulainya kapan? Paling bagus itu betulnya ya hari Jumat katanya. Setelah sholat Jumat kamu mulai praktek mengasih makan tuyul putih. Nah seperti itu ya. Sudah siap nih katanya. Ya udah siap Pak Ustadz. Nah, ternyata ya sahabat channel Dakhil, begitu saya itu sudah mantap, sudah siap, barulah Pak Ustadz itu ngomong kalau tuyul putih itu sebetulnya ya jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya ya sahabat channel Dakhil. Kalau tuyul putih itu sebetulnya kita harus mau mengasih makan anak yatim. Nah itu ya sahabat channel Dakhil. Nah pantesan saja Pak Ustadz bilang ayatnya ada katanya, yaitu disebutkan fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah di situ ternyata Pak Ustadz itu dengan ya sambil bercanda ya mengarahkan agar saya itu cobalah, kalau kamu ingin ada perubahan di dalam ikhtiarmu, cobalah berilah makan anak yatim. Kalau kuat 1 hari setiap hari maksudnya, kalau misalkan 1 minggu sekali juga boleh, setengah bulan sekali boleh, 1 bulan sekali boleh. Maksudnya seperti itu ya sahabat channel Dakhil. Singkat cerita, begitu disarankan seperti itu, saya baru di situ saya ada lebih tertarik ya, karena memang kita bagaimana caranya supaya bisa menyantuni anak yatim atau berbagi ya jelasnya. Akhirnya saya coba praktek pada saat itu ya. Memang dalam praktek itu ada juga dari tetangga atau apa bilang, tempat aja masih ngontrak, sombong, bagi-bagi amplop sama anak yatim, sama orang jompo. Nah seperti itu memang ada ya. Setelah saya praktekkan itu dalam jangka 1 bulan saya praktekkan itu ya. 1 bulan itu praktekkan baru 1 kali ya, karena saya ambilnya yang 1 bulan sekali. Nah di situ dapatlah ada peluang ya sahabat channel Dakhil. Ada peluang saya ditawari bekerja di Jakarta sebagai supir ya, nah, itu baru pertama saya lakukan. Akhirnya praktek seperti itu saya lanjutkan atau diturunkan dari 1 bulan itu 1 kali menjadi 1 bulan 2 kali. Jadi totalnya mengeluarkan uang dalam 1 bulan kedua itu 210.000. Awalnya kan cuma 105.000. Memang terasa keajaiban setelah memberi makan tuyul putih itu. Tiba-tiba ya saya itu sambil kerja ada peluang jual beli belut ya sahabat channel Dakhil. Nah, jual beli belut akhirnya saya jalankan itu, kerja juga iya, jual beli belut iya, nerima sama orang nyetrum ya sahabat channel Dakhil. Tetap masih ngontrak gitu ya, bukan langsung ini ya, masih ngontrak. Kurang lebih saya praktek itu tuyul putih itu 1,5 tahun ya sahabat channel Dakhil. Dan terus ada kelebihan sampai alhamdulillah
di bulan keberapa yang tak saya lupa itu tiba-tiba ada dari tetangga yang mau menjual lahannya dengan harga yang ringan dan juga itu bisa dicicil ya sahabat channel Dakir. Alhamdulillah sekarang sudah dibikin gubuk, saat ini ditempati sama saya. Nah, terus juga waktu itu belum dibikin ya gubuknya, itu masih menyicil lahannya saja ya. Pada saat itu masih berpraktek tuyul putih, itu masih tetap dipraktekkan. Nah, terus bisnis juga alhamdulillah jual beli tidak pernah rugi ya. Kalau kita mau mempraktekkan menyantuni anak yatim, memberi makan anak yatim, itu yang saya rasakan, dagang belut nggak pernah rugi sahabat channel Dakir. Sekalipun itu barangnya pada kelenger, tetap dijual itu masih ada untung. Ternyata di situ rahasianya ya tuyul putih itu sahabat channel Dakir. Nah, berjalan 1 tahun lebih, akhirnya ada sedikit tabungan untuk membuat gubuk. Nah, dibuatkanlah itu tabungan sedikit gubuk atau tempat tinggal saya ya sampai sekarang ini sahabat channel Dakir. Nah, di satu masa ya namanya kan orang itu pasti ada rubahnya ya, ada kebutuhan mendesak. Nah, setelah saya itu membuat tempat tinggal atau gubuk, uang tabungan saya itu ceritanya kan habis ya sahabat channel Dakir. Terus pada saatnya memberi makan tuyul putih atau menyantuni anak yatim, ceritanya sudah jadwalnya saya tidak ada uang ya, seperti itu. Akhirnya terhentilah praktek penyantunan atau berbagi dengan anak yatim yang dibilang Pak Ustadz itu kan tuyul putih, sempat terhenti itu. Dan sampai sekarang pun ya alhamdulillah ya kalau rezeki masih ada gitu. Cuman memang berbeda sewaktu saya mempraktekkan tuyul putih itu sahabat channel Dakir. Jadi mudah-mudahan saya juga kedepannya saya juga ingin mempraktekkan seperti itu lagi, karena memang saya rasakan manfaatnya tatkala kita mau dan diniatkan untuk berbagi dengan anak yatim. Itu saya sendiri pernah membuktikannya sahabat channel Dakir. Apalagi kalau sahabat channel Dakir yang mempunyai kecukupan, ya silakanlah mau berpraktek yang demikian itu disarankan. Kalau yang memang masih berada di dalam kesulitan juga untuk coba berpraktek menyantuni anak yatim setiap bulannya, insya Allah Allah akan membalasnya dengan berlipat-lipat ganda. Kemungkinan cukup sekian kisah praktek saya mempraktekkan tuyul putih itu cukup sampai di sini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan saya tidak berniat menyinggung siapapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.